Dari informasi, sepasang suami istri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas mengenaskan karena terjebak dalam rumah yang ludes terbakar. Menurut warga, kedua korban ditemukan tewas dalam posisi berpelukan. Kebakaran yang terjadi di perumahan Jati Mulia, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini berlangsung cepat dan api meludeskan 2 rumah. Api diduga berawal dari arus pendek listrik yang berasal dari salah satu rumah. Pasangan suami istri yang tidur terlelap tidak bisa menyelamatkan diri sehingga tewas mengenaskan. Menurut kesaksian warga, pasangan suami istri tewas dalam posisi berpelukan di bawah tangga. Pertama kita warga sekitar sini yang penolongan pertama memadamkan. Jadi api udah gede juga sih. Ini yang di dalam ini satu keluarga atau gimana, Bang? Satu keluarga sih, suami istri, bapak ibu-ibu. Jadi cuma berdua. Jasad kedua korban kemudian dibawa ke RSUD Kabupaten Bekasi untuk kepentingan penyelidikan. Polisi juga masih menyelidiki kasus kebakaran ini. Kita beralih ke informasi lainnya, sejumlah rumah warga yang pulang dari mudik di Kecamatan Duren Sawit didatangi oleh petugas 3 pilar. Kedatangan petugas adalah untuk melakukan swab antigen kepada warga yang usai mudik ke kampung halamannya. Sejumlah rumah warga yang pulang dari mudik di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur didatangi petugas dari 3 pilar. Kedatangan petugas untuk membawa para pemudik ke posko masyarakat untuk dilakukan swab antigen. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika warga yang nekat mudik pada Lebaran lalu tidak membawa virus COVID-19 di lingkungan rumah mereka. Menyediakan antigen gratis untuk warga yang ingin melaksanakannya saat pulang mudik. Usai dilakukan swab antigen, warga sementara harus melakukan isolasi mandiri di posko masyarakat yang didirikan petugas hingga hasil dari swab antigen mereka non-reaktif. Sementara jika hasil swab antigen para pemudik ini reaktif, akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bagi para pemudik, khususnya yang melaksanakan mudik Lebaran, mulai dari tanggal 6 sampai dengan 17, itu terdata oleh website ataupun sistem pendataan masyarakat yang berdasarkan info dari pemerintah Kota Jakarta Timur. Untuk Kecamatan Duren Sawit ada sekitar 327 orang warga yang terdaftar sebagai pemudik. Itu nantinya akan dilakukan pemeriksaan ataupun rapid antigen. Tidak hanya di Jakarta, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, petugas gabungan TNI Polri serta gugus COVID-19 mendatangi satu persatu rumah warga yang baru pulang mudik Lebaran dari kampung halamannya untuk dilakukan tes swab antigen. Selain itu, petugas juga menempelkan stiker di setiap rumah warga yang kedapatan keluar daerah. Kami melakukan ataupun melaksanakan swab antigen kepada masyarakat kami yang baru tiba ini. Dari hasil tes swab yang dilakukan oleh beberapa orang warga yang baru pulang mudik dari kampung halamannya, semua dinyatakan negatif COVID-19 oleh petugas. Setelah viral di media sosial, wanita yang memaki petugas di posko penyekatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon meminta maaf. Pelaku dan suaminya mengaku hilaf karena tidak diperbolehkan menerobos pos penyekatan untuk melihat saudaranya yang sakit. Adalah Gustuti Herawati, wanita yang viral di media sosial karena menolak diputarbalikan di pos penyekatan Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon Minggu kemarin. Pelaku yang sempat memaki petugas karena tidak memakai masker ini akhirnya minta maaf. Ia mengaku hilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik oleh petugas ke tempat lain karena persyaratan perjalanannya tidak lengkap. Kepada para petugas Disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar, khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf
atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyer, melainkan untuk menjenguk saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Secara normal kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak tampak. Sebelumnya, seorang wanita yang tidak lolos penyekatan memaki petugas. Ia tak lolos pos penyekatan di Cilegon karena tidak memiliki kelengkapan dokumen perjalanan. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi arus balik, arus lalu lintas saat ini. Saudara rekan kami Vito Erlangga di kilometer 34 tol Jakarta Cikampek dan juga Yasmin Atania di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Vito. Vito, bagaimana laporan terkini di tempat Anda? Ya, baik AB dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk terkait kondisi terkini di posko terpadu rapid antigen, tepatnya di kilometer 34 Cibatu, tol Jakarta Cikampek, yang mana untuk arus lalu lintas sendiri di kawasan ini masih terpantau ramai lancar, dan kemudian untuk aktivitas dari pengetesan rapid antigen saat ini sejak pukul 18.00 ini diberhentikan sementara karena memasuki waktu break ketiga, sehingga sejumlah petugas masih melakukan aktivitas istirahat. Namun berdasarkan pemantauan kami sejak siang hingga sore hari tadi, setidaknya berdasarkan data terakhir yang kami terima, sebanyak 515 pemudik telah dilakukan pemeriksaan swab antigen di posko terpadu rapid antigen kilometer 34 ini, yang mana dari hasil rapid antigen belum ditemukan adanya pemudik yang dinyatakan reaktif. Kemudian memang untuk metode rapid antigen di tempat ini memang disediakan untuk para pemudik yang berasal dari daerah yang ingin pulang kembali menuju ke wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan sistem drive-thru. Metode pengetesan rapid antigen ini dilakukan dengan metode random sampling, artinya tidak semua kendaraan yang melintas, akan tetapi hanya beberapa kendaraan yang melintas ini kemudian langsung akan dibelokkan ke posko terpadu dan langsung dilakukan rapid antigen. Jika memang hasilnya negatif, maka pengemudi ataupun penumpang kendaraan ini kemudian akan diberikan akses untuk melanjutkan perjalanan, dan untuk kendaraannya diberikan stiker dengan kode QR, yang mana kode QR ini jika di-scan menggunakan handphone maka akan keluar yaitu surat keterangan sehat. Kemudian jika memang terdapat warga pemudik yang kedapatan positif dari hasil antigen ini, dari Polda Metro Jaya sendiri sudah menyiapkan antisipasi, yaitu dengan merujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk. Kembali ke Anda, Abe.